warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bicara masalah kehidupan ya bro, kehidupan itu sebenarnya simpel aja bro, antara bahagia dan tidak. Oke, kita lihat dari kehidupan binatang terlebih dahulu. Coba kita tanya kepada binatang yang ya makanannya gampang, kancil, kijang, ya kan, yang ada di hutan sana kan, makanannya gampang, tinggal daun. Tapi kata kancilnya gimana, atau kata kijang itu gimana? Saya makanan gampang, tapi saya juga nyawanya juga gampang juga hilang karena predator, ya kan, singa atau macan. Kita tanya sama macan, kamu makannya daging enak, gampang juga. Kata siapa gampang? Kata macan, harus mengendap-endap. Kalau nggak gitu, kalau nggak berjuang, kalau nggak lari, kalau nggak ngumpet, otomatis kita susah cari makan. Sama kita manusia juga. Kata si miskin, cari uang harus berkeringat gitu kan. Cari uang harus berkeringat, harus susah payah dulu, baru dapat gitu kan. Kata si kaya, saya cari uang gampang, tapi kalau harta saya mudah hilang atau harta saya hilang, saya juga rugi kerja kerasnya gitu kan. Dan hasil dari harta ini kan perlu dengan jerih payah dan susah. Kata si bos yang punya perusahaan, yang rintis perusahaan itu kan penuh dengan suka duka gitu, berat perjuangannya. Kata seorang karyawannya, saya juga berat, bertahun-tahun kerja nggak kaya-kaya. Intinya hidup ini senang dan susah gitu. Gimana caranya senang dan gimana caranya susah gitu. Dan siapa pemilik kesenangan dan siapa pemilik kesusahan gitu, yaitu Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita harus selalu ingat. Nah, ingat dengan Allah ini sama kayak orang rakyat biasa ingin bertemu dengan presiden, sungguh sangat sulit ya kan, nggak mungkin gampang. Apalagi kalau minta hajat sesuatu yang diinginkan kepada seorang presiden atau seorang raja gitu, perdana menteri gitu. Pakai perantara dong ya kan gitu, orang dalam itu siapa gitu. Kalau ada cepet gampang, sama kayak orang lamar kerja gitu. Kekasih Allah adalah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan saja beliau seperti itu kan, orang yang paling dekat. Orang paling dekat itu ada lagi keturunannya gitu. Yang kita kenal itu Habib sekarang ya kan. Kalau bisa kita dekati Habib, hormati Habib ya. Para wali. Kalau tidak bisa, kita tidak tidak usah membenci. Jangan sampai membenci. Cukup menggandrungi atau menyenangi, itu ibaratnya perantaranya. Yang kedua, sholawat. Sholawat itu sangat cepat sekali untuk menggapai sesuatu. Yang penting sugesti kita dibangun dengan sangat baik dan matang untuk menyikapi sholawat yang kita baca gitu kan. Jangan dilihat dari nilai dan jumlah sholawat yang kita baca, tapi kekhusyuan dan berbaik sangkanya kepada Allah, bahwa kalau kita bersholawat itu berarti kita dekat dengannya, dengan nabinya, dengan
dengan petunjuknya, dengan rahmatnya, dengan rizkinya, dan dimudahkan segala sesuatunya. Itu yang perlu kita bangun di dalam membaca sholawat tentunya, agar di kehidupan yang fana ini ya kan, ada yang bilang berat sekali hidup ini, ada yang bilang sungguh indah sekali hidup ini, ada yang bilang hidup ini penuh dengan liku-liku. Tergantung dari keadaan dan posisi orang tersebut tentunya. Ya bagi kita yang masyarakat ke bawah ini ya, saya bicara yang ke bawah aja lah. Kalau yang menengah itu bisa senang bisa susah, masih tanda tanya gitu. Ya kalau yang sebenarnya kembali lagi ya, walaupun yang hidup di atas kesenangan, yang maha pemilik kesenangan itu yang maha kuasa. Hidup yang di bawah, yang pemilik kesenangan itu tetap yang maha kuasa. Kalau kita hidup sebagai petani, sebagai seorang yang kecil gitu kan, tapi bahagia, keluarga kita sehat semua, cukup semua gitu kan, bahagia tentunya kan, dan cari uang berkeringat gitu kan. Indah sekali ternyata hidup ini ya, simple dan tidak perlu repot karena rezeki sudah diatur dan sudah ditentukan. Kita hanya tinggal, kita bertugas bukan untuk mencari rezeki tapi menjemput rezeki. Rezeki karena rezeki sudah ditentukan, kita menjemput rezeki ya dengan bekerja, dengan berjualan. Rezeki sudah ditentukan, jadi kita tenang aja, santai aja. Jangan lupa bersolawat bila mencari rezeki, ingin mencari rezeki atau tidak mendapatkan rezeki, jangan lupa bersolawat. Karena cinta Allah itu lebih mudah didapat dalam bacaan solawat. Dan semuanya itu tergantung dari persepsi kita kan, terhadap hidup ini, terhadap masa depan, terhadap apapun yang kita hadapi dan yang kita lakukan itu tergantung persepsi, prasangka. Aku tergantung prasangka hambaku. Itu yang perlu dicatat. Bagi kehidupan saya, prasangka itu sangat mendominasi di dalam hasil. Betul, mendominasi di dalam hasil. Sekarang begini, ada seorang pria yang menginginkan seorang wanita, yang sangat menginginkan sekali wanita tersebut ingin dimilikinya. Tentunya kan seperti itu kan, pasti ada kan, ya membaca sholawat sekian banyak atau mengamalkan amalan-amalan tertentu agar mendapatkannya, atau pakai secara logika atau lahiriah atau secara fakta, pakai usaha-usaha gitu, merayu, memberikan sesuatu, berkorban untuknya gitu kan. Kalau nggak dapat itu pasti sakit dan kecewa. Tapi bedanya dengan kalau kita menginginkan sesuatu pakai sholawat gitu ya, menginginkan sesuatu, contohnya seperti menginginkan wanita tersebut ya, tapi kita amalannya pakai sholawat gitu. Sholawat aja, sholawat 100 minta, sholawat 100 minta, sekian 100 minta. Kalau nggak berhasil, nggak terasa sakit. Yang penting judulnya kita bahagia melihat dia bahagia, dan kita akan mendapatkan yang lebih dari dia yang kita inginkan. Dan rasa ikhlas itu muncul, pasti muncul, karena sholawat itu tadi mudah dan dekat sekali dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, ini bicara hidup ya, tentunya sekian aja. Nanti gampang disambung lagi video berikutnya. Masalah apa lagi saya juga nggak tahu. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.